selesai kita bahas malam Sabtu kemarin. Malam ini kita akan membahas masalah hukum musik dan nyanyian. Bagaimana menurut Salafi dan bagaimana menurut Muhammadiyah. Kesimpulannya, Salafi haram, musik nyanyian itu haram. Dalam buku pengantarnya ini juga kejadian sekolah tuku drum band, kepalanya adalah condong ke Salafi, menjadi pengikut Salafi, drum bandnya ora oleh ditabur. Enek wong duwe gawe, mantan lanange sing duwe gawe mantan wedok, mantan lanang dari kelompok Salafi datang, ada nyanyian-nyanyian musik itu. Salah satu pengunjung tamunya ini dekati sound system, tukangnya diperintahkan untuk mateni. Tukang sistemnya manut karena rumangsane sing nyuruh sing di omah, mungkin dalam rangka ijab dan sebagainya. Bareng suwe-suwe kok orang murup-murup, kok sepi nih duwe gawe itu. Nah, dari kelompok sing di omah ya tamu juga akhirnya nyedai sound system untuk nguripke, satu minta diuripke, satu minta mateni. Itu diceritakan dalam buku ini. Kejadian ini ada di Boyolali, di Boyolali, di Boyolali Pak Bandi. Jadi kesimpulannya musik haram. Muhammadiyah walaupun ada dalil-dalil haram musik itu, tapi tetap mempunyai dasar-dasar karena ada ilatnya. Memberikan hukum itu ada sebab-sebabnya. Kalau itu bermanfaat, tidak bertentangan dengan syariah, diperbolehkan dan sebagainya. Kalau boleh tapi tampilannya seronok, porno dan sebagainya, menjurusnya ke haram, tidak boleh. Jadi masih melandai ya, tidak haram sekali ya. Kalau manfaat malah boleh sampai ke hukumnya sunnah. Jadi kembali ke putusan tarjih itu berdasarkan Quran, hadis, berdasarkan apa itu termasuk logika, itu ada masuk di situ. Dan yang terakhir tetap di putusan tarjih itu halaman terakhir tetap diberi ruang bagi yang mengetahui atau tahu dalil-dalil yang lebih kuat dari yang diputuskan oleh tarjih ini, silakan diberikan koreksi, akan diterima dengan senang hati dan akan dimusyawarahkan, dianggap mana nanti yang akan lebih kuat. Terbuka, tarjih itu tetap terbuka. Jadi kembali kita mempelajari titik pisah fikih ini tidak untuk nyalah-nyalahke, tidak untuk ngelek-elek ya, tapi untuk memahami. Dan kita juga tahu posisi kita sebagai kader Muhammadiyah bisa membentengi diri bahwa ini memang semuanya mempunyai dasar-dasar dan juga pedoman-pedoman yang sudah ditetapkan Nek Muhammadiyah itu oleh tarjih dan juga dilengkapi dengan tanya jawab agama Islam yang sudah terbit jilid 1 sampai jilid pinten Pak Malik ini terakhir 8 ya. 1 sampai 8. Di dalam buku ini juga begitu, ada yang diambil dari tanya jawab agama Islam jilid sekian, ada yang diambil dari Suara Muhammadiyah terbitan sekian disebutkan. Jadi memang begitulah fikih, ya, berubah-ubah dan selalu tidak sama. Ya. Ada yang sama, tapi banyak juga yang tidak sama. Di dalam Muhammadiyah sendiri ada berubah. Belum lama Muhammadiyah menentukan perubahan waktu subuh mundur sekitar 8,5 menit. Ini berubah. Karena berubah mesti gesek dengan kelompok lain yang belum menetapkan. Ini karena fikih. Ya, ijtihadnya begitu.
Dalile istihad nek salah tetap oleh 1, nek bener pahalanya 2. Mulane ijtihad terus, fikih itu terus berkembang. Dulu rokok boleh, akhirnya yang terakhir Muhammadiyah memutuskan rokok haram. Ning urung diputus jual beli rokok piye, jual beli tembakau piye ya. Mestinya sampai ke sana. Kaitannya dengan petani tembakau nanti bagaimana? Harusnya sampai mendetail ke sana kalau itu memang sudah diputus rokoknya haram. Yang malam ini saya ingin membahas adalah masalah nyanyian ya, hukum musik dan nyanyian. Menurut Salafi, ringkesannya dulu. Ya. Belum ke Salafi, ini pandangan umum fuqaha. Pandangan umum fuqaha itu ahli fikih. Hukum musik dan nyanyian ini memang diperselisihkan di kalangan ulama. Ada yang mengharamkan dengan sedikit pengecualian, ada yang membolehkan dengan syarat-syarat tertentu. Memang musik dan nyanyian ini adalah bagian dari hiburan dan kesenangan yang tentunya menjadi kebutuhan untuk refreshing atau hiburan di waktu luang. Jika ia diharamkan secara mutlak, tentunya akan menimbulkan masyaqat. Masyaqat itu pemberatan, ya. Penyulitan atau pemberatan, masyaqat. Sekaligus bisa menimbulkan antipati bagi golongan pecinta atau pemain musik. Fuqaha mazhab 4 ini secara umum. Mazhab 4 kita tahu mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali. Hanafi itu adalah Imam Abu Hanifah. Beliau tidak suka mendengar nyanyian dan menganggapnya sebagai dosa. Demikian juga mazhab seluruh penduduk Kufah, termasuk Ibrahim As-Syafi'i, Ahmad, Sufyan Ats-Tsauri dan lain-lain, tanpa perselisihan pendapat antara mereka dalam perkara tersebut. Semuanya mengikuti mazhab Hanafi, ya, Abu Hanifah. Menurut Imam Malik, beliau melarang nyanyian dan mendengar lagu. Katanya, apabila seorang membeli hamba sahaya perempuan dan mendapatinya seorang penyanyi, dia boleh memulangkannya karena dianggap cacat. Inilah mazhab seluruh penduduk Madinah Munawwarah kecuali Ibrahim bin Sa'ad. Yang ketiga adalah mazhab Syafi'i, yaitu Imam Syafi'i berpendapat nyanyian adalah makruh bagi orang awam, bahkan dianggap sesuatu yang menjatuhkan muru'ah. Karena itu beliau berkata, nyanyian adalah makruh yang sama dengan perkara yang batil. Siapa yang banyak melakukannya, dia adalah bodoh, sebodoh-bodohnya yang tertolak kesaksiannya. Beliau juga menyatakan dalam bukunya Adabul Qadha bahwa barang siapa yang membiasakan mendengar nyanyian, maka tertolak kesaksiannya dan gugur keadilannya. Ini Imam Syafi'i. Artinya menjadi saksi tidak bisa dan sudah dianggap tidak adil. Yang keempat adalah Imam Ahmad bin Hanbal, yaitu mazhab Hambali. Pendapat beliau
diambil berdasarkan riwayat daripada anaknya Abdullah. Kata Imam Ahmad, nyanyian menumbuhkan nifak di dalam hati serta ia tidak menarik minatku. Nifak apa? Ya, nifak itu munafik. Munafik. Pakar fikih kontemporer yaitu Wahbah Zuhaili menjelaskan pandangan mazhab 4 secara singkat sebagai berikut, yang artinya menyanyi dan alat musik itu sebagian ulama Hanafi dan Hambali haram bernyanyi dan mendengarkannya walaupun tanpa menggunakan alat malahi, dikarenakan ada hadis yang diriwayatkan Ibnu Mas'ud, Rasulullah SAW bersabda, nyanyian dapat menumbuhkan kemunafikan di dalam hati. Yang kedua, sebagian ulama Hanafi dan Hambali yang lain bernyanyi tanpa menggunakan alat malahi hukumnya mubah. Ini adalah pendapat yang diunggulkan dalam mazhabnya. Dan ulama Syafi'i termasuk Al-Ghazali mendengarkan nyanyian tanpa alat musik hukumnya makruh, bukan haram. Jadi memang empat mazhab berbeda, lain-lain, masalah lain-lain. Ada intinya tapi ada yang haram, ada yang makruh, ada yang mubah. Sekarang pandangan Salafi. Ulama Salafi umumnya meyakini dan mengikuti pandangan bahwa nyanyian dan musik itu haram. Fatwa bin Bas, ulama Salafi ini, Bas itu ulamanya Salafi, dengan terang menyatakan mendengar musik itu haram dan termasuk perbuatan munkar. Itu kalau dalam buku diambil catatan kakinya, diambil dari Fatwa Ulama Al-Balad Al-Haram. Di lain sumber beliau juga memfatwakan ada Bas tadi, bin Bas tadi, Al-Aghani, ya. Al-Aghani itu musik, artinya nyanyian itu diharamkan. Para ahli ilmu sudah menegaskan hal itu, bahkan sebagian ahli ilmu menegaskan telah terjadi ijma, sepakat tentang hal itu, tentang keharamannya. Fatwa Lajnah Daimah ini juga Salafi, Lajnah Daimah itu juga senada dengan fatwa di atas bahwa tidak boleh menggunakan alat musik baik dalam nasyid ataupun dalam pembelajaran, mutlak tidak boleh, haram ya. Pada umumnya ustaz dari kalangan Salafi sepakat bahwa musik itu haram dengan sedikit pengecualian. Untuk mengharamkan musik, kelompok ini mengemukakan beberapa dalil dan argumen sebagaimana bisa dilihat di bawah ini. Dalil-dalilnya, hadis-hadisnya dan seterusnya. Itu hadis-hadis yang dipakai Salafi. Ya. Banyak hadis yang dimuat dan sebagian ya sama hadis yang dipakai Muhammadiyah. Sekarang pandangan Muhammadiyah. Ya, kalau Salafi haram itu mutlak, pandangan Muhammadiyah. Dalam menjelaskan hukum musik dan nyanyian, Majelis Tarjih mengutip beberapa pendapat yang mengharamkan dengan argumen yang digunakan mereka. Setelah itu menjelaskan ulama yang membolehkan. Imam Malik, mazhab Zahiri, dan sekelompok Sufi membolehkan mendengarkan musik meskipun disertai dengan alat musik yang dipetik dan klarinet. Saya malah tidak ngerti nopo klarinet. Klarinet itu saksofon kan. Kayak gitar nih. Anu tiup. Oh tiup. Iya, alat tiup. Ya. Hal tersebut merupakan pendapat dari beberapa sahabat termasuk Ibnu Umar, Abdullah bin Ja'far, Abdullah bin Jubair, Muawiyah dan Amr bin As dan lainnya, dan beberapa dari tabi'in seperti Sa'id al-Musayyab. Adapun tentang maksud lahwal hadis, jadi hadis yang Salafi itu ada lahwal hadis, jadi ucapan yang sia-sia, karena nyanyian itu dianggap dalam hadis itu merupakan ucapan
yang sia-sia, lahwal hadis. Lafadznya itu munine lahwal hadis, perkataan yang tidak berguna dalam ayat bukan hadisnya. Dalam ayat yang dipakai untuk mengharamkan nyanyian, menurut majelis tarjih tidak sepenuhnya tepat, karena yang dimaksud dengan perkataan yang tidak berguna atau sia-sia itu sebenarnya adalah segala perkataan yang mengajak nyanyian maupun dalam bentuk lainnya, yang mengajak orang kepada kesesatan dan kemaksiatan, baik terdapat dalam nyanyian maupun dalam bentuk lainnya. Jadi saya ingin mencari ayatnya. Ya. 108. Ayatnya bunyinya wa minan nasi mayyastari lahwal hadisi. Nah ini kata-kata lahwal hadisi. Wa minan nasi mayyastari lahwal hadisi liyudilla an sabilillahi bighairi ilmin wa yattahidaha huzwa. Ulaika lahum adzabun muhin. Wa minan nasi, dan sebagian di antara manusia, mayyastari, ada orang yang mempergunakan lahwal hadisi, perkataan yang sia-sia, perkataan yang tidak berguna, liyudillah an sabilillah, untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah, bighairi ilmin, tanpa pengetahuan, wa yattakhidhuha huzwa, dan menjadikan jalan Allah itu olok-olokan. Arti terusnya ulaika lahum adzabun muhin, mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan. Surat Luqman ayat ke-6. Ini yang dipakai dasar oleh ulama salafi ya, untuk mengambil satu keputusan bahwa nyanyian dan musik itu haram. Nah, ayat itu oleh majelis tarjih ya, yang disebut, yang pada pokok persoalannya adalah masalah lahwal hadis, perkataan yang dalam ayat dipakai untuk mengharamkan nyanyian, menurut majelis tarjih tidak sepenuhnya tepat. Karena yang dimaksud dengan perkataan yang tidak berguna atau sia-sia itu sebenarnya adalah segala perkataan yang mengajak orang kepada kesesatan dan kemaksiatan, baik itu berupa nyanyian maupun dalam bentuk lainnya. Selama itu perkataan yang mengajak kesesatan, mengajak maksiat, itu namanya perkataannya adalah lahwal hadis, ucapan yang sia-sia. Sehingga jika teks nyanyian berisi perkataan yang mengajak orang pada kebaikan, maka tidak termasuk ke dalam larangan ayat tersebut. Namun demikian perlu diperhatikan bagaimana suatu seni disajikan, sehingga di sini yang dilarang bukanlah nyanyian sebagai suatu ekspresi seni, melainkan cara-cara menyampaikan, yaitu visualnya, seperti halnya disuguhkan oleh kaum wanita yang berpakaian bertentangan dengan ketentuan hukum Islam, dan isinya atau tekstualnya yang membawa kepada kemaksiatan. Jadi itu yang tidak boleh. Kalau disajikan dengan baik, syar'i, bahasa sekarang itu juga ada manfaatnya, juga dakwah bisa juga lewat nyanyian, itu tetap tarjih membolehkan. Menurut Ibnu Qudamah dari mazhab Hambali menyatakan memainkan alat musik seperti gambus, genderang, gitar, rebab, seruling, dan lain-lainnya adalah haram, kecuali dub, yaitu tamburan. Karena Nabi SAW membolehkannya dalam pesta nikah, tetapi di luar pesta perkawinan adalah makruh. Ini menurut kitab Al-Mughni.
Pandangan ini sesuai dengan situasi zaman dan keadaan bagaimana nyanyian pada waktu disuguhkan. Berkaitan dengan kesenian, Muhammadiyah dalam Tanfidz Keputusan Musyawarah Nasional Tarajih ke-27 di Malang tahun 2010 telah membahas tentang kebudayaan dan kesenian. Di antara rumusan dalam putusan itu menyatakan Islam adalah agama rahmat. Islam datang untuk membawa manfaat dan maslahat bagi manusia. Dalam waktu yang sama, Islam datang untuk menghindarkan mereka dari segala madarat atau bahaya dan kerusakan. Oleh karena itu, tidak heran jika Islam perlu meluruskan dan membimbing kebudayaan yang berkembang dalam masyarakat demi kemajuan yang sesuai dengan ketinggian derajat manusia itu sendiri. Catatan kakinya adalah dari Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, termasuk dalam HPT ya, di putusan tajdid cetakan ketiga ya, HPT ketiga cetakan pertama, yang tajdid yang tebal itu, yang bukan tajdid yang buku yang ketiga. Melihat kebudayaan yang ada dan berkembang di masyarakat, kebudayaan bisa diklasifikasikan menjadi 3 kategori. Kebudayaan yang diakui syariat adalah semua kebudayaan dan hasil karya manusia yang tidak bertentangan dengan nas-nas Al-Quran dan hadis. Kebudayaan tersebut diterima, diakui, dan bahkan terkadang bisa dijadikan sumber hukum. Dalam kaidah fikih disebut, yang artinya adat istiadat itu bisa dijadikan sebagai sumber hukum. Bahasa Arabnya al-adah muhakkamah. Al-adah muhakkamah. Akan tetapi adat yang bisa dijadikan sumber hukum ialah yang tidak bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Kebudayaan yang mulanya bertentangan dengan syariat lalu diperbaiki sehingga sesuai dengannya. Contohnya adalah syair-syair yang dilantunkan orang-orang jahiliyah dahulu yang mengandung unsur-unsur kemusyrikan. Ketika Islam datang melantunkan syair tetap dibenarkan, namun tentu saja tidak boleh mengandung hal-hal yang bertentangan dengan agama seperti kemusyrikan, bid'ah, dan hal-hal yang membantu kezaliman. Kebudayaan yang bertentangan dengan syariat Islam adalah semua hasil karya manusia yang menyalahi nas-nas Al-Quran dan As-Sunnah atau mengandung unsur-unsur kemusyrikan, bid'ah, khurafat, tahayul, kezaliman, dan hal-hal negatif lainnya. Ditinjau dari segi asas umum ajaran agama, nyanyi dan musik termasuk kategori muamalah duniawiyah, sebagaimana dalam kaidah fikih disebutkan, pada asasnya segala sesuatu itu adalah mubah, diperbolehkan sampai terdapat dalil yang melarang. Atas dasar itu, maka menari, menyanyi, dan memainkan musik pada dasarnya adalah mubah. Termasuk dalam putusan tajdid catatannya Ibid halaman 164. Ibid itu ngikut buku yang di atas, halamannya yang lain yaitu halaman 164. Jadi HPT yang jilid 3 halaman 164. Pak Bandi yang ada buku itu bisa dibaca di sana, bisa dibaca atau pinjam Pak Bandi. Terkait dengan kesenian disebutkan dalam buku Tanya Jawab Agama jilid 5. Tanya Jawab Agama, ini sudah jilid ke-8, ini jilid 5 itu ada terbitan Suara Muhammadiyah pada bab kesenian tahun 2013 halaman 214, bahwa dalam kehidupan sehari-hari sekarang ini musik semakin memenuhi rongga kehidupan. Musik dengan berbagai aliran telah menjadi sebuah kebutuhan bagi manusia serta sebagai ekspresi dari rasa keindahan yang dimiliki oleh manusia. Pemenuhan terhadap rasa keindahan itu merupakan kebutuhan yang tidak dapat dihindari. Jadi para filosof hukum Islam merumuskan 3 skala prioritas kebutuhan manusia menurut hukum Islam yang disebut maslahah,
yaitu pertama maslahat daruriyah, yang kedua maslahat hajiyah, yang ketiga adalah maslahat tahsiniyah. Daruriyah itu kebutuhan yang harus dipenuhi. Kelangsungan hidup seseorang akan terancam atau menjadi tidak berarti apa-apa lagi. Yang kedua masalah hajiyah, yaitu kebutuhan yang harus dipenuhi, hanya saja apabila tidak terpenuhi kelangsungan hidup seseorang tidak terancam. Jadi ini daruriyah terancam, hajiyah tidak terancam. Yang ketiga adalah masalah tahsiniyah, yaitu suatu kebutuhan yang apabila tidak dipenuhi tidak menyebabkan terancamnya hidup seseorang dan tidak membuatnya sengsara dan berada dalam kesulitan. Kebutuhan akan musik sifatnya komplementer, yang pemenuhannya membuat hidup manusia yang sudah normal menjadi lebih indah dan lebih leks. Kebutuhan terhadap seni secara umum dapat dikategorikan sebagai maslahat tahsiniyah. Yang ketiga. Di dalam hadis disebutkan dari Abdullah bin Mas'ud, diriwayatkan dari Nabi, beliau bersabda, tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya terdapat seberat biji sawi dari kesombongan. Seorang laki-laki bertanya, sesungguhnya laki-laki menyukai apabila baju dan sandalnya bagus, apa ini termasuk kesombongan, wahai Rasul? Beliau menjawab, sesungguhnya Allah itu indah, menyukai yang indah. Kesombongan itu menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Seni suara sebagai ekspresi indah manusia dengan demikian tidak dapat dikatakan bertentangan dengan agama. Namun demikian perlu diperhatikan bagaimana suatu seni itu disajikan. Selain itu jelaskan dalam buku Tanya Jawab jilid 2 terbitan Suara Muhammadiyah bahwa masalah kesenian dan adat halaman 196 dijelaskan bahwa seni suara khususnya alat-alat bunyian hukumnya berkisar pada ilatnya, dan hal itu ada 3 macam. Pada ilatnya berarti menurut sebabnya, menurut kemanfaatannya. 1, apabila musik menarik kepada keutamaan maka hukumnya sunnah. Dari haram menurut saya ini bisa sunnah kalau dengan musik itu menarik pada keutamaan. Yang kedua, apabila musik hanya sekedar untuk main-main belaka, tidak mendatangkan apa-apa, maka hukumnya makruh. Akan tetapi apabila mengandung unsur negatif, maka hukumnya haram. Yang ketiga, apabila musik menarik kepada maksiat, maka hukumnya haram. Ini juga dari tim Majelis Tarjih dan Tajdid. Itu tentang musik dan nyanyian. Pandangan persis, bermain dan mendengarkan musik itu mubah saja. Rasul memerintahkan menabur dub dalam pernikahan dan menyuruh anak kecil menyanyi dan juga menari pada hari raya. Jadi mubah, ini menurut persis. Jadi kita sudah tahu Salafi haram, Muhammadiyah menurut ilatnya baik sunnah, tidak baik haram, menimbulkan maksiat juga haram, dan yang tidak berakibat apa-apa hukumnya mubah. Analisis perbandingan. Salafi dengan kecenderungannya yang suka memahami nas secara tekstual berkesimpulan mengharamkan mutlak aneka musik dan nyanyian dengan sedikit pengecualian sebagaimana ditunjukkan dalam nas-nas lain. Muhammadiyah dengan pendekatan maslahah dan adamul haraj memilah-milah mana musik dan nyanyian yang haram, mana yang tidak haram. Muhammadiyah meyakini hukum asal musik dan nyanyian adalah boleh. Adapun kalau ada faktor lain yang bisa merusak, maka haramnya karena faktor atau unsur luar, seperti karena nyanyiannya berisi ucapan atau ajakan keji dan porno, mengajak kesesatan dan lain sebagainya, serta disajikan dengan
biduan wanita dengan pakaian selonok, apalagi diiringi dengan mabuk-mabukan. Nek wanita dengan pakaian yang bagus-bagus, saya kira juga ini tidak apa-apa. Jika penyajian musik memenuhi unsur seperti ini, tidak diragukan lagi akan keharamannya. Tidak boleh ditutupi juga bahwa lagu dan nyanyian serta musik bisa menjadi media dakwah yang cukup ampuh untuk menarik minat orang. Ia juga bisa menjadi media penyampaian pesan pendidikan, media pembelajaran, sosialisasi program yang bermanfaat, dan lain-lain. Kita tidak boleh pukul rata musik haram mutlak dan titik, tidak boleh. Karena selain mendatangkan kesulitan, juga sedikit banyak akan bertentangan dengan fitrah manusia yang membutuhkan sedikit hiburan, penyegaran, santai yang sebagian dia dipenuhi melalui lagu dan musik. Namun demikian, hiburan juga tidak boleh dan perlu berlebihan, apalagi sampai melalaikan kewajiban dan tugas-tugas yang penting dan manfaat. Itu intinya begitu, intinya nggih, Salafi dan Muhammadiyah. Penutupnya, mendengar musik dan nyanyian bisa mendatangkan manfaat atau madarat karena beberapa faktor yang mengikuti serta dampak yang ditimbulkan. Sikap bijak adalah tidak mengharamkan secara mutlak maupun membolehkan secara mutlak. Perlu perincian dan rambu-rambu agar musik dan nyanyian tidak mendatangkan madarat yang lebih besar, namun justru akan mendatangkan manfaat. Dari ini kita bisa milah, ya, warga Muhammadiyah, ya, tidak ada keharaman dalam hal musik, ya, selama itu mendatangkan manfaat sunnah. Mendatangkan maksiat ya haram. Mendatangkan apa-apa, tidak mendatangkan apa-apa ya mubah. Jadi menurut ilatnya, dari Salafi haram mutlak, pengecualiannya sedikit sekali. Jadi ada cerita sekolah tuku drum band, kepalanya jadi Salafi, drum bandnya orang oleh ditabuk. Itu bukan cerita tapi kejadian. Fakta. Termasuk peristiwa pernikahan di Boyolali yang tukang soundnya disuruh mematikan musiknya karena pokoknya musik ora oleh. Itu kira-kira kajian kita malam ini, ya. Dan insya Allah nih malam Sabtu akan datang masalahnya isbal. Isbal itu Cingkrang. Celana cingkrang. Cingkrang, ya, cingkrang, ya. Celana yang cingkrang. Boleh enggak dipakai? Boleh, ya. Boleh. Dipakai boleh, tidak isbal ya boleh. Ya. Jadi ini kita bahas isbal menurut Salafi dan Muhammadiyah.